warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hikmahnya, nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini. Kemudian selawat beriring salam buat nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Almito serta Bu Ros yang telah mengundang saya di sini. Kemudian dapat bertemu dengan adik-adik semua di sini. Adik-adik dari 3 SMK ya. Ya, 3 SMK. Nah, di sini ada yang magang, ada yang kerja ya Pak. Ada yang magang, PKL ya. Nah, jadi diutus sama sekolahnya masing-masing. Sedikit pengalaman pribadi saya. Nah, nanti bisa buat contoh buat adik-adik semua ya. Nanti dicatat ya, dicatat. Nama saya Reni Riasari, namanya dari 3, Reni Riasari. Jadi biasa dipanggil Ria. Nah, Bisa nomor HP-nya. ya, nomor HP-nya 08. Boleh dicatat buat adik-adik. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh. Mau belajar juga boleh. 08 21 71 0821 72 0821 71 82 97 00. Ya, itu nomor HP sekaligus nomor WA. Ya, nanti. Oke. Jadi sedikit pengalaman pribadi nih. Dulu 2016 awalnya saya buka usaha di rumah. Nah, awalnya itu cuma sewa pakaian anak-anak. Sewa pakaian, ada baju pawai, baju ulang tahun, baju acara-acara anak sekolah gitu. Nah, itu awalnya. Nah, terus saya mau belajar menjahit. Nah, itu rencananya. Jadi ada paket di sini pelatihan gratis. Nah, saya ikut daftar. Waktu itu lewat Kopelina Kabupaten. Ada tahun 2016, akhir 2016. Nah, belajar pelatihan di sini. Kebetulan waktu itu pelatihannya bukan pelatihan menjahit, tapi pelatihan menyulam. Ya, adik-adik pernah lihat menyulam? Apa tuh tahu menyulam? Tahu, belum? pernah, nggak tahu. Nah, Menyulam nih, nggak tahu. kebetulan saya bawa contohnya ya. Nggak tahu menyulam di sana. Itu selama pas selama yang ya. Ya, ini ada contoh, ada beberapa contoh. Ini tuh bagi yang belum pernah lihat sulaman, mungkin pernah, cuma belum mengenal, ya. Nah, ada produk selendang, ada dasar baju, ada jilbab. Ini bikinnya pakai ram, seperti ini. Mungkin pernah ada belajar di sekolah ya, ram namanya. Nah, kita pengerjaannya nggak pakai mesin, pakai alat ini. Nah, itu yang namanya menyulam. Jadi sulam ini banyak macamnya. Ada sulam bayang, suji cair, sulam timbul, pola penisi, itu banyak. Nah, pelatihan ini yang ada di Muslimah waktu itu. Kita belajar waktu itu 70 orang. 70 orang di ruangan ini. Nah, dari berbagai daerah nagari. Kita belajar di sini waktu itu. 70 orang. Nah, dulu saya masih ingat itu. Awal pertama pelatihan, hari pertama pelatihan, saya ketemu bapak di bawah. Kata bapak, ini peserta paling nomor 1 datangnya. Gitu waktu itu bapak bilang. Saya salam sama bapak. Insya Allah nanti yang paling cepat datang insya Allah berhasil. Gitu kata doa bapak waktu itu. Nah, alhamdulillah terkabul sudah sekarang ya, terbukti. Jadi di awal kalau ingin belajar, niatnya dulu. Niatnya mau apa? Adik-adik mau apa ke sini? Mau belajar. Nah, luruskan niatnya. Insya Allah kalau niatnya baik, hasilnya bagus. Terus mau belajar waktu itu. Nah, karena pelatihannya menyulam, saya kecewa. Kan awalnya mau belajar menjahit ya. Saya prinsip, ya udah kita belajar aja dulu.
yang sulam ini apa? Kita coba dulu. Nah, waktu itu belajar. Akhir pelatihan itu ada juaranya. Saya nggak juara waktu itu. Ya. Jadi setiap pelatihan yang menjamin kita untuk sukses itu bukan juara waktu pelatihan, tapi setelah pelatihan. Sama kayak nanti sekarang. Yang menentukan bukan hasil sekarang, tapi setelah keluar dari sini. Itu yang menentukan. Paham? Nah, waktu itu kita belajar 70 orang. Nah, kita dapat juara, nggak masalah. Tapi kita dapat ilmunya gratis. Nah, dapat sertifikat. Terus belajar lagi. Jadi jangan cepat puas. Saya ikut lagi belajar tata busana sama Bu Liza juga. Belajar bordir juga di sini. Jadi jangan cepat puas, itu intinya. Udah 3, sulam udah, tata busana udah, bordir udah. Dapat sertifikat ketiganya. Ya. Saya terapkan di tempat usaha yang awalnya cuman sewa pakaian, nah, terus ditambah lagi saya sulam ini sambil nungguin anak tuh yang laki-laki di belakang itu waktu TK. Nah, secara tak sengaja itu dapat orderan. Nah, jadi sulam ini bisa dibawa kemana saja. Masuk tas ya? Nah, masuk tas boleh, ingin ke sebelah rumah juga boleh, ke teras juga boleh, di kamar, di dapur juga boleh. Kita nggak pakai mesin, jadi kemana aja bisa. Nah, waktu itu datanglah bapak ke rumah. Dia sama bapak ditanya, gimana usahanya? Waktu itu baru 1 mesin waktu itu ya Pak ya. Nah, baru 1 mesin waktu itu 1 etalase. Itu awalnya. Dikasih saran sama bapak, coba perbaiki ruang usahanya. Yang awalnya mesinnya di ujung etalasenya dibesarkan gitu. Ya, jadi belum rapi. Dikasih saran lah sama beliau. Coba perbaiki. Nah, saya tamu, ya? Iya, dia masih di ruang tamu. Ruang tamu di sebelahnya. Disulaplah ruang tamu jadi tempat usaha. Nah, seperti itu disarankan sama bapak waktu itu. Saya kerjakan. Saya ubah masih di ruang tamu itu. Nah, alhamdulillah 2018 diangkat sama bapak jadi instruktur sulam di sini. Kita waktu itu 2018 ada 3 pelatihan ya Pak ya. Iya. Kali belajar itu 70 orang. Jadi ya dari murid kita bisa jadi guru. Tidak menutup kemungkinan adik-adik semua di sini juga nanti bisa. Bisa jadi guru. Hari esok siapa yang tahu? Ya, kalau serius, yakin, rajin, gigih, insya Allah masa depannya cerah. Ya. Jadi jangan gengsi-gengsi. Oh, menjahit itu kuno. Nenek-nenek yang suka menjahit, ibu rumah tangga. Kita ini semuanya cewek semua ya. Nah, sekarang masih sekolah. Tamat sekolah nanti rencananya apa? Nah, gitu. Pertama paling kalau ada biaya kita kuliah, ya. Nah, kalau saya dulu, ya agak sedikit kecewa, nggak bisa ikut kuliah karena masalah ekonomi. Saya anak paling tua, jadi ada adik 3 orang. Nah, jadi kalau saya kuliah, adik-adik otomatis tak cukup biayanya. Jadi saya mengalah waktu itu. Tapi sekarang saya udah bisa jadi instruktur, udah bisa buka usaha sendiri, udah bisa mandiri. Nah, gitu. Saya nggak kecewa, saya nggak kuliah dulu. Jadi kuliah atau tidak kuliah itu nggak penting, ya. Yang penting kita jadi apa? Ya, lah kuliah bana awak lah 3 tahun, lah S2, S3. Tapi kalau nggak ada keahlian, nol. Tapi bagi adik-adik nanti tamat di sini, tamat sekolah, siap latihan di sini, diterapkan ilmunya, itu nanti bisa buka usaha sendiri. Sekarang udah 5 juta 1 bulan ya? Iya, insya Allah kalau minimal penghasilan sekarang itu udah sekitar 5 juta. Tapi kalau lagi panennya, kalau lagi panennya itu bisa sampai 30 juta bisa. Kepengen nggak gitu? Adik-adik boleh tahu, saya ini single parent. Tahu single parent? Ya, saya ditinggal suami waktu itu 2015. Jadi hari esok kita nggak
nggak tahu. Kita pikirnya yang enak-enak aja ya. Dapat suami, mudah-mudahan nanti dapat suami kaya, nah, punya penghasilan cukup, limpah. Hari esok kita nggak tahu. Umur cuma Tuhan yang tahu. Ya, rezeki di tangan Tuhan. Saya ditinggal suami 2015. Nah, makanya buka usaha 2016. Langsung aja. Saya ditinggal anak 2 orang, sepasang. Sekarang udah kelas tamat SMP sekarang, udah masuk SMA. Alhamdulillah bisa mandiri. Bisa membayar diri sendiri, anak-anak dan keluarga. Jadi jangan malu-malu, jangan gengsi-gengsian. Ya, kata orang ini menyulam ini nenek-nenek ini, kerjaan nenek-nenek ini. Tapi kalau bagi saya bisa naik pesawat gratis pakai ini. Lewat ini bisa naik pesawat gratis, bisa tidur di hotel mewah, bisa ketemu pejabat-pejabat lewat ini. Ya, gitu. Jadi kalau bisa adik-adik di sini belajar yang serius. Kalau di Muslimah itu segudang ilmu. Saya udah menikmatinya. Segudang ilmu. Sampai sekarang walaupun sudah mandiri, tetap menjadi murid Bapak Amito dan Ibu Ros. Jadi saya nggak puas dengan ilmu segini. Saya maunya lebih. Saya akan belajar sama Bu Liza. Ya. Kan ada pepatah ya, tuntut ilmu sampai sampai mati, sampai ke negeri Cina. Ya, jadi adik-adik nanti kalau tamat sekolah, usahakan buka usaha sendiri. Kita jadi bosnya, kita jadi manajernya, jadi direkturnya. Mau kerja, mau siang, mau libur, mau jalan-jalan, mau shopping, terserah, kita punya duit. Kita yang atur jadwal sendiri. Kita mau penghasilannya berapa, mau gaji berapa, mau gaji 500.000 per bulan, mau gaji 5 juta per bulan, tergantung kita. Ya, kalau kita kerja sama orang, masuk jam sekian, istirahat cuma sekian, pulang nanti jam sekian, kerjanya harus ini, diatur. Tapi kalau kita yang punya usaha, anggota bekerja, kita bisa jalan-jalan, mau istirahat, mau santai-santai, uang masuk terus. Alhamdulillah kalau untuk usaha saya namanya Lona Collection, nah, itu udah 3 usaha sekarang. Sewa pakaian, sulaman, sama menjahit. Nah, saya punya adik perempuan nih. Dulu dia, ya. Adik saya perempuan, adik yang paling bungsu. Saya 14 saudara, saya paling tua. Ada adik kecil, yang paling kecil itu perempuan. Dia dulu bekerja sekitar kota Solo. Udah di toko-toko, udah ngajar komputer, udah kasir bank. Nah, bosan. Soalnya kalau kerja sama orang itu masuknya harus jam sekian. Kadang kalau udah lembur, jam 10 malam pulangnya. Jadi dia merasa nggak kuat lagi, bosan istilahnya, muak. Nah, saya sarankan coba belajar menjahit, belajar menyulam, memodir di Muslimah. Pernah belajar? Pernah. Belajar sini juga sama Bu Liza juga. Nah, hobinya kalau dia ini memang kalau untuk sulaman ini harus sabar, betul-betul sabar pengerjaannya. Nggak bisa sembarang orang. Kalau untuk menjahit di mesin itu masih bisa. Banyak orang yang bisa. Nah, laki-laki juga bisa. Nah, adik saya yang perempuan itu dia hobinya di mesin. Dan coba ini sulap tapi nggak tembus. Ya. Bosan dia lama-lama duduk itu dia bosan. Nah, coba di mesin. Tata busana. Belajar sama Bu Liza waktu itu. 1 kali belajar masih takut menerima orderan dari orang. Saya sarankan, coba belajar 1 kali lagi, pelatihan 1 kali lagi. Nah, diambil waktu itu 2 kali pelatihan. Masih tata busana, menjahit pakaian. Alhamdulillah, sekarang udah bisa buka usaha sendiri dulu. Apa nama usahanya? Aci Taylor. Jadi saya punya merek sendiri, adik juga punya merek sendiri. Gitu. Dia baru berkeluarga, masih bayi, anaknya masih 3 tahun. Jadi kadang kita nanti kalau adik udah punya suami, udah berkeluarga, itu kebanyakan perempuan dia mau menambah perekonomian keluarga.
Soalnya sekarang biaya hidup besar ya, Ya, tinggi. tinggi. Contoh aja paket berapa satu bulan. Mungkin adik-adik sekarang belum punya penghasilan, masih minta sama orang tua. Ya, coba hitung dari kecil sampai sekarang udah berapa duit orang tuanya dipakai. Kapan gantinya? Nah, nggak terhitung. Nah, jadi usahakan nanti setelah tamat sekolah buka usaha sendiri. Kalau ada uang kuliah rajin-rajin. Ya. Nah, dari keluarga nanti kalau diizinkan sama suami tetap bekerja. Kita punya tambahan. Ya. Kalau duit dikasih suami aja itu diatur. 500 satu bulan ya, cukup, suami nggak apa-apa lagi. Kalau suaminya berkecukupan, berlebih, alhamdulillah. Kalau pas-pasan, nah cekcok rumah tangga. Banyak sekarang lihat ya, artis-artis ya, contohnya artis. Nah, biaya hidup makin lama makin besar. Anak TK sama SD, kebanyakan uang biayanya itu anak TK, bukan anak SD. Ya, ibu-ibu sekarang paketnya, bedanya bisa 500 per bulan ya. Nah, apalagi sekarang zaman Shopee ya, zaman online, mau beli itu. Saya lihat tuh pernah ada anak magang di tempat saya. Dia magang, terus sering beli online. Paket nanti kalau ada datang kurir ya Bu, dia beli paket online gitu. Saya perhatikan, sering. Saya tanya, beli apa? Beli beda Bu. Bedanya berapa belanja saya satu bulan? Satu bulan satu kali Bu. Berapa harganya? Gitu. Terus pakaian lagi, baju baru Bu. Oh, ini baju untuk main atau baju untuk belajar? Untuk main katanya. Lagi musim Bu. Nah, jadi sekarang gaya hidup besar, tinggi. Nah, itu yang akan kita prediksi. Zaman makin lama makin canggih. Tekankan dari sekarang. Jangan mau nanti setelah tamat sekolah masih minta sama orang tua. Ya, coba cari duit sendiri. 10.000 hasil keringat sendiri lebih nikmat daripada 100.000 dikasih sama orang tua. Coba nanti. Anggota saya itu, anggota sekolah ini, itu sekarang udah 15 orang yang aktif. Sebelum COVID itu ada 20 orang, sekarang 15 orang. Kebanyakan itu ibu-ibu rumah tangga. Ini bisa dikerjakan di mana saja. Bisa sambil ngurus anak, sambil orderan di toko tempat saya, nanti bawa pulang. Bawa pulang. Bisa sambil ngurus anak, bisa sambil urus keluarga, suami, gitu. Ada juga anak-anak gadis. Bentar ya, bentar aja. Karena belum bapak mau ke masjid, kita tekan aja ya. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi pesan saya buat adik-adik, disiplin. Betul kata bapak tadi, kalau orang mau maju itu bangunnya cepat. Ada bangun siang. Ya, biasakan disiplin dari awal. Kalau udah disiplin semuanya, insya Allah yang lain-lain mengikuti. Disiplin bangun, berarti otomatis disiplin mandinya, disiplin makannya. Otomatis disiplin semuanya, ya. Walaupun kita anak sekolah, kita belajar dari sekarang, ya adik-adik ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini dapat bermanfaat baik buat kami sendiri maupun buat adik-adik, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lia ya. Udah dengar ceritanya kan? Jadi untuk sukses itu memang harus berusaha, bukan sinsulabin ya. Bukan jatuh dari langit. Jadi Anda harus berubah. Mau enggak berubah? Sekali lagi, mau enggak berubah? Ya, insya Allah mudah-mudahan dari Ibu Lia nanti anak-anak kita ini. Bapak lihat ya, Bapak ada kepingin lagi marah-marah segala macam ya. Karena itu untuk Anda, bukan untuk Bapak, untuk Anda nanti. Kalau kayak ini kan, karena dia ini saya akuinnya murid Bapak yang patuh, artinya dia memang mau menerima saran, mau melaksanakan. Ini kan, Bapak tahu benar ini, kan udah cerita tadi ya. Ini baru salah satu contoh, masih banyak ratusan yang lain yang sudah sukses di muslimah.
dengan catatan tidak memble. Kita memble, bahasa anak muda ya. Jadi Anda itu makanya Bapak suruh disiplin karena itu modal Anda. Nah, itu modalnya. Masuk harus disiplin, keluar disiplin, pekerjaan disiplin, semua disiplin. Insya Allah Bu Ria, yang anak-anak PKI lah di Muslimah rata-rata sukses. Kalau tidak sukses itu dipertanyakan pada rumput yang bergoyang, apa masalahnya kan? Nah, rata-rata sukses. Dengan catatan sekali lagi Anda mau berubah. Nah, mau berubah dari yang kurang baik kepada baik. Mari tidak disiplin jadi disiplin. Jadi tidak mau kerja keras. Nah, Bapak tahu Bapak kerjaan Bapak sekeliling badan, tapi bisa. Kan? Dulu ya, pegawai negeri, penyuluh pertanian, guru juga, wartawan juga, pengusaha juga, ketua koperasi juga, banyak kerjanya. Duitnya masuk bukan satu, 1, 2, 3, 4 sakunya. Jangan terbalik. Masuk 1 keluar 4, atau tidak ada masuk keluarnya 4. Jangan terbalik ya. Jadi kalau Bapak memang karena udah terbiasa terlatih ya dari SD, SMP, Sanawiyah, SLTA Bapak udah mandiri. Kelas 2 di SPMA sama dengan kelas 2 SMK, kelas 11 ya, 12 ya. 11 ya. 12. Itu Bapak sudah bisa cari duit sendiri gaji jadi wartawan. Nanti ada ceritanya nanti betul. Udah jadi wartawan ini, Pak lihat. Baru kelas 2 di SMK ya. Udah jadi wartawan sudah bergaji 7.000 sampai 10.000 satu bulan. Ini anak-anak kami, Bapak berharap selama di Muslimah ikuti aturan, laksanakan tugas dengan baik. Insya Allah Anda sukses nanti. Kami mendoakan Anda semua sukses. Kalau bisa jadi pengusaha semuanya nanti. Jangan lembar benang nanti jadi pegawai. Rata-rata orang kan jadi pegawai. Pegawai susah. Bapak sekarang menerima karyawan di kantor korporasi ya. Yang mau terima satu daftar sudah 46 orang. Sekarang sedang training tuh, sedang diseleksi. Cuma satu orang daftar sudah 46 orang. Nah, susah jadi pegawai. Jadi karena itu jadi pengusaha, wirausaha yang betul-betul bisa menjanjikan. Mau jadi orang sukses? Mau. Jadi tergantung dengan usahanya. Karena orang sudah azan. Terima kasih banyak Bu Ria. Mudah-mudahan Bu Ria semakin sukses dan kita semua juga sukses. Ya, Bapak mohon maaf juga kadang-kadang saya bapaknya kadang ada agak marah juga ya, karena baru-baru ya. Mudah-mudahan nanti ke depan nanti semuanya sudah bisa mengendalikan diri sendiri, mengatur diri sendiri ya. Nah, demikian saja, mohon maaf Pak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan. Ya, silakan mungkin sholat dulu ya. Isoma.